Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Syed M. Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih telah kembali bergabung bersama kami. Hi Glenn. Hai Glenn, tuningin-eos, emkunu reiti, inidubo befert, somener thabishari akravrendli, and supportion berstrath arftine. Went through a lot of trouble to get online. Well, I appreciate it very much, and I guess what you're Baik, referring to is the saya internet sangat connections, menghargainya. Saya rasa yang Anda maksud adalah koneksi internet, terkait dengan berbagai kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Iran, termasuk Teheran. Namun, tampaknya setiap kali ada persiapan menuju operasi perubahan rezim atau invasi, semuanya hampir selalu mengikuti pola yang sama. Pertama, sebuah masyarakat diguncang dengan sanksi dan perang informasi. Lalu, ketidakpuasan publik dimanfaatkan untuk memicu protes yang berujung kekerasan. Setelah itu, diumumkan niat untuk membantu atau mendukung warga lokal dalam perjuangan mereka demi kebebasan, tentu saja melawan pemerintah mereka sendiri. Dan retorikanya selalu disederhanakan menjadi dua pilihan. Apakah Anda tidak peduli dengan perjuangan kebebasan dan aspirasi para demonstran yang berani, atau Anda mendukung sanksi dan intervensi militer? Jadi setelah kudeta atau invasi, ternyata AS dan sekutunya memang memiliki kepentingan geopolitik dan kekuasaan yang bersifat zero-sum, bukan semata-mata bertindak karena altruism dan cinta terhadap kebebasan. Namun hampir setiap kali hasilnya sama, sejak Arab Spring dan seterusnya. Negara yang seharusnya dibebaskan justru berakhir hancur. Jadi, kita semua sudah pernah melihat film ini sebelumnya. Itulah sebabnya, saya berpendapat bahwa rakyat Iran tentu saja boleh memprotes pemerintah sesuka mereka. Tetapi ini adalah masalah internal, dan begitu menjadi isu internasional, sulit untuk memisahkan geopolitik darinya. Maaf atas pengantar yang panjang, tetapi bagaimana Anda menilai situasi di lapangan di Teheran saat ini? Apa saja keluhan domestik dan apa komponen geopolitiknya di sini? Well, first I should point out that everyone's... Nah, Anda tahu, pertama-tama saya harus menunjukkan bahwa sesekali setiap beberapa tahun, Barat, media Barat, para pengamat Barat, lembaga pemikir, dan para pemimpin mereka mengatakan bahwa Iran berada di ambang kehancuran. Dan setiap kali orang seperti saya datang dan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Negara itu memiliki dukungan rakyat. Konstitusinya adalah sesuatu yang dipegang teguh oleh mayoritas besar rakyat Iran. Dan menilai itu berdiri perpan kosong. Dan setiap kali mereka berkata kau adalah corong bagi rezim yang sekarat. Atau sesuatu seperti itu. Lalu berlanjut lagi. Itu terjadi berulang kali, setiap 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun. Sekarang yang sedang terjadi adalah kami mengalami kejatuhan mendadak pada nilai mata uang. What's happening now is that basically we had a sudden fall in the currency. I don't know what percent, but let's say 40. Saya tidak tahu persentase pastinya, tapi katakanlah sekitar 40 atau 50% dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin 30%, saya tidak yakin, karena saya tidak mengikuti nilai tukar mata uang. Tapi itu merupakan penurunan mendadak. Dan ternyata hal itu dikendalikan dari luar negeri. Dengan kata lain, Amerika Serikat dan sekutunya di Barat menekan tempat-tempat yang menangani pertukaran mata uang dengan Iran. Jadi, untuk sementara waktu, ada banyak kesulitan. Lalu karena nilai mata uang jatuh begitu tajam, kami melihat protes di Teheran dan beberapa kota lainnya. Tidak terlalu besar, mungkin beberapa ribu orang saya kira. Sekali lagi, saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi katakanlah beberapa ribu. Mereka bersikap damai. Dan siapa mereka? Kebanyakan para pelaku usaha dengan toko, orang-orang yang membeli dan menjual barang. Who had shops, who bought and sold, and their argument was that, look... Dan argumen mereka adalah, lihat, jika mata uang tidak distabilkan, kami akan gulung tikar, karena kami menjual barang dan tiba-tiba harga naik, lalu kami tidak bisa membeli barang baru untuk dijual di toko kami. Sederhananya, karena saya bukan ekonom, protes itu berlangsung dengan damai. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang terluka, polisi tidak turun tangan, tidak terjadi apa-apa. Lalu kami melihat hari kedua. Pada hari kedua protes berlanjut,
Mungkin jumlah orangnya sama, mungkin sedikit lebih banyak, mungkin sedikit lebih sedikit di Teheran, tidak di sebagian besar kota, tapi mungkin di beberapa kota besar. Lalu terjadi infiltrasi. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok kecil, dan ini juga terjadi 4 tahun lalu. Kelompok kecil yang sangat disiplin, sangat terorganisir, mulai menyusup ke dalam protes dan memicu kerusuhan. Dan mereka sangat brutal. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 100 petugas penegak hukum telah dibunuh. Beberapa dari mereka dipenggal, dibakar, hidup-hidup, atau wajah dan kepala mereka dihancurkan oleh orang-orang ini. Jadi di Amerika Serikat kami memiliki sebuah kasus di mana, seseorang baru saja masuk dan bertanya apakah internet baik-baik saja, dan saya bilang ya apa-apa. Bagaimanapun di Amerika Serikat, ada kasus seorang wanita yang ditembak di kepala oleh seorang petugas ICE. Dan kita melihat apa yang terjadi di sana. Argumennya adalah bahwa dia hampir menabraknya atau akan melindasnya. Dan pertanyaannya adalah apakah dia berblok ke kanan atau tidak. Mereka membunuh lebih dari 100 petugas penegak hukum. Mereka membakar hidup-hidup seorang wanita muda yang berada di dalam klinik. Dia adalah seorang perawat. Mereka membakar gedung itu. Dia naik ke lantai paling atas, tapi tetap semua bisa melarikan diri. They burned down the building. She went to the top floor, but she still couldn't escape. They burned down Mereka membakar habis ya. Mereka membunuh seorang anggota Bulan Sabit Merah. Mereka membunuh banyak orang. Orang-orang biasa di jalan, seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Banyak orang tewas. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka meninggal. Seorang ahli bedah memberitahu saya bahwa banyak luka yang ia tangani. Karena saya tidak tahu istilahnya dalam bahasa Inggris, mungkin ahli bedah trauma atau semacamnya. Pokoknya dia menangani hal-hal seperti ini. Dia mengatakan bahwa di rumah sakitnya dan seorang dokter lain juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang ditembak dengan pistol jarak dekat. Dan jelas bahwa orang-orang ini tidak hanya membakar gedung, mereka juga membakar banyak bus umum. Mereka menghancurkan banyak, ambulans, tapi juga mobil pemadam kebakaran. Ambulances, but also fire engines. They burned down many buildings. The damage that they caused across the country. Mereka telah membakar banyak gedung. Kerusakan yang mereka timbulkan di seluruh negeri hanya dalam beberapa hari, 3-4 hari, sangat besar. Dan mereka sangat kejam. Sekarang di Barat, mereka bisa mengklaim bahwa ini adalah para demonstran damai dan mengabaikan semua rekaman yang disebarkan orang-orang. Media Barat tentu saja mengabaikan semuanya. Namun hari ini, Senin, di seluruh negeri, kami mengadakan demonstrasi untuk memprotes para perusuh, para teroris, dan untuk mendukung Republik Islam Iran seluruh roads, konstitusi. Siapapun belum melihat mereka. Demonstrasi ini diadakan di seluruh negeri. Jerry Bukpathok di si Brace Trang seni dari satu kor ke Retahid untuk bimpul di stilisi tempat. People go from one city to another and gather in one place. Each city has its own. So people can look at the crowds and Setiap kota memiliki acaranya sendiri. Jadi orang-orang bisa melihat kerumunan di Isfahan, di Tabriz, di Ahvaz, di Mashhad, di mana-mana. Dan jumlahnya luar biasa besar. Di Teheran mungkin. Dari apa yang saya lihat, ini adalah perkumpulan terbesar yang pernah kita miliki sebelumnya. Mungkin saja. Jadi orang tidak bisa menyangkal apa yang ditayangkan di televisi. Mereka bisa membuka Press TV, akun Twitter Press TV, akun Twitter saya juga punya beberapa. Setiap kali saya masuk ke studio, karena saya tidak punya internet, kami hanya bisa mengakses situs web Iran saat ini. Ketika saya ingin menulis tweet, saya datang ke studio, cepat melakukannya. Lalu ketika saya keluar, saya tidak bisa melakukannya lagi. Karena saya belum punya koneksi sendiri untuk sementara waktu, sama seperti orang lain. Tapi intinya adalah, meskipun ada semua kerusuhan dan propaganda besar-besaran, ada sebuah imperium media berbahasa Persia yang berbasis di negara-negara barat, yang mencakup banyak saluran TV. Beberapa orang mengatakan jumlahnya mencapai ratusan. Saya tidak tahu, saya tidak menontonnya. Mereka memiliki tak terhitung banyaknya situs web, akun Twitter, pasukan daring, bot, semuanya. Dan juga saluran Telegram. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan media negara Iran. Saya berasumsi setiap tahun miliaran dolar diinvestasikan ke dalamnya.
Karena mereka membayar 3 atau 4 ribu orang di Albania yang berada di sebuah kamp di sana, bekerja siang dan di Facebook, Instagram, Twitter, dan platform lainnya. Saya sendiri hanya punya akun Twitter. Segala hal lainnya telah ditutup. Akun Facebook saya, Instagram. Maaf, saya hanya punya Twitter. Saya tidak terlalu tahu tentang platform lainnya. Tapi bagaimanapun, intinya adalah mereka menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk perang psikologis. Dan mereka berusaha menciptakan kesulitan ekonomi. Itulah yang dimaksud dengan sanksi tekanan maksimum mereka. Dan hari ini ada sinalanan. Sementara media barat berusaha menyembunyikan fakta bahwa ada jutaan orang di luar sana hari ini. Jutaan orang. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi jutaan di seluruh negeri. Ya, kita tidak ada yang harus mempercayai kata-kata saya saja. Mereka bisa melihat rekamannya, kota demi kota, melihat kerumunan itu, dan menilai sendiri apakah hal seperti ini terjadi di negara mereka atau tidak. Ya, aku juga sudah melihat pawai-pawai, unjuk rasa yang mendukung pemerintah. Dan ya, ukurannya memang besar sekali. Tapi aku belum melihatnya di saluran berita kita di Eropa, meskipun apa itu. Yentap, you akan ditayangkan di Diz. Sekali lagi, ada upaya untuk mengendalikan narasi di sini. Dan seperti yang kamu katakan, ini tentang menggambarkan sebuah pemerintahan sebagai tidak sah dengan tujuan untuk menjatuhkannya, menghancurkannya. Orang-orang yang sekarang paling keras bersuara, yang menunjukkan empati palsu terhadap rakyat Iran, sulit untuk menganggapnya serius, karena mereka adalah orang-orang yang baru saja mengebom Iran dan mendukung untuk mengebomnya lagi. Dan sekarang, tentu saja, mereka melihat Iran sebagai penghalang bagi kepentingan geopolitik mereka di kawasan itu. Jadi gagasan bahwa seseorang bisa saja menunjuk pada beberapa pengunjuk rasa di jalan dan berkata, "Nah, inilah orang-orang Iran yang benar-benar mencintai kebebasan, dan kita harus melakukan segala yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka," itu tidak tulus. Maksud saya, seseorang bisa saja mendukung atau menentang pemerintah Iran. Tetapi terlepas dari itu, semaan terayu that disks authentic aus. None of this coverage is authentic or genuine. But what do we know about the involvement? Tapi apa yang kita ketahui tentang keterlibatan badan intelijen asing di Iran dalam memicu hal-hal ini? Saya tahu bahwa di beberapa bagian media mereka mengatakan, ya, ini hanya propaganda Iran yang biasa. Namun kita memang melihat bahwa Mike Pompeo, mantan direktur CIA dan di bawah Trump, mantan menteri luar negeri, menulis di Twitter, "Selamat Tahun Baru untuk setiap warga Iran di jalan, dan juga untuk setiap agen Mossad yang berjalan di samping mereka." Jadi, haruskah kita khawatir bahwa mantan direktur CIA ikut serta dalam propaganda Iran? Atau, seperti yang diketahui umum dan diterima oleh banyak orang. Tapi, apakah Anda memiliki informasi atau pengungkapan tentang sejauh mana badan intelijen asing terlibat dalam upaya mengguncang stabilitas negara itu? Well, a number of things. One is that Ya, ada beberapa hal. Salah satunya adalah, kalau kamu berada di rapat umum di Teheran, yang saya yakin dihadiri lebih dari 1 juta orang, saya tidak tahu angka pastinya, tapi itu benar-benar luar biasa. Kalau kamu berbicara dengan orang-orang di sana, mereka tidak semuanya memiliki pandangan politik yang sama. Sebagian mendukung pemerintahan ini, sebagian menentangnya. Mereka punya sudut pandang yang benar-benar berbeda. Intinya adalah, pada mendukung konstitusi dan legitimasi negara. Mabit story do the temeran terpitip lenya. It's why mutawir for the Teheran, Harry C. Bukur Libur. you've been to Tehran. Just get it. This today was not a holiday. Just getting there. And Untuk pergi ke sana dan kembali saja memakan waktu berjam-jam. Dan banyak dari orang yang ikut serta datang langsung dari tempat kerja, atau mereka harus kembali bekerja setelahnya. Selain itu, ini adalah kota yang sangat besar. Dengan kata lain, maksud saya, situasinya berbeda dengan saya. Sebagai seorang akademisi universitas, gaji saya jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja pabrik atau banyak orang lainnya. Jadi mereka, untuk bisa datang ke sana, pada dasarnya menghabiskan 1 hari penuh, demi menyatakan sikap,
menunjukkan pendirian mereka, bahwa mereka menentang terorisme ini, menentang kerusuhan ini, dan menentang dominasi Amerika Serikat serta Barat atas negara kita. Ini tidak seperti di kota-kota kecil, di mana lebih mudah untuk datang ke aksi protes. Di Teheran hanya untuk sampai ke sana saja sudah lebih sulit daripada ikut serta dalam protes, dan perjalanan pulang pun menjadi tantangan tersendiri. Jadi, orang-orang sedang membuat pernyataan yang jelas. Mengenai campur tangan asing, menurut saya hal itu sudah sangat jelas, bukan hanya karena apa yang dikatakan Pompeo, tetapi juga karena Mossad. Dalam akun berbahasa Persia mereka menyebutkan bahwa agen-agen mereka terlibat di Iran. Sejumlah pejabat Israel juga telah berbicara di televisi Israel dan mengatakan hal yang kurang lebih sama. Namun untuk membuktikan maksud mereka, alasan mereka mematikan internet di Iran, mereka menutupnya sepenuhnya, adalah karena para perusuh itu semua sedang dikoordinasikan. Dan mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Mereka adalah ISIS. Mereka adalah Mujahidin Khalq, organisasi teroris yang berbasis di Eropa. Mereka adalah kaum monarkis. Mereka adalah Komala, yaitu kelompok teroris Kurdi. Dan semua kelompok yang berbeda ini aktif, membunuh orang, menghancurkan klinik, menghancurkan bank, menghancurkan mobil pribadi, menghancurkan rumah pribadi. Benar-benar kegilaan. Dan beberapa dari orang-orang ini omong-omong menggunakan narkoba, nedar kemana. Dan saya mungkin ini men-tweet sesungguhnya, the marwajem baik zinunitzen malibet towards the franks real. Things out there. But in any case, tapi bagaimanapun juga, orang-orang yang sangat brutal ini, ketika internet mati, semuanya tiba-tiba runtuh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi berkoordinasi di seluruh negeri. Semuanya runtuh. Itulah sebabnya kami tidak punya internet. Itu sebabnya saya harus datang jauh-jauh. Saya pergi ke rapat umum, terjebak macet, sampai di sana, berjalan-jalan selama 1,5 jam, pulang, terjebak macet lagi, lalu menempuh perjalanan dari sisi lain kota ke studio ini. Jake Cicereden de Stats K21, in the paper and number Marv Galit carry. Just to get internet, so I could speak with you. There's no internet for ordinary people, unless someone has like. Tidak ada internet untuk orang biasa, kecuali seseorang memiliki seperti milik Musk, apapun namanya. Jadi ketika mereka memutus internet, jaringan tiba-tiba runtuh. Dan seperti yang saya katakan, itu karena ada jaringan besar yang berskala nasional dan telah aktif di berbagai bagian Teheran, di kota-kota besar, dan di seluruh negeri. Jaringan itu tiba-tiba hancur. Mengapa? Karena mereka tidak lagi bisa berkoordinasi dengan para penyandang dana mereka di luar negeri. Dan mereka menembak dari pemadam kebakaran kira polisi. Seperti yang sudah terfor, kesenderan di Dambang di dalam kerumunan. As I said, some people, it seems, were being shot from within the crowd. It reminded me of the Maidan, if you recall in 2000. Itu mengingatkanku pada peristiwa Maidan. Kalau kamu masih ingat, pada tahun 2014, ketika orang-orang di balik kudeta menembaki baik polisi di Kiev atau Kiev, tergantung siapa yang menguasai kota itu tahun depan. Kita akan memutuskan nanti apa nama kota itu. Tapi mereka menembaki baik polisi maupun orang-orang di jalan. Mengapa? Karena mereka menginginkan lebih banyak korban. Seperti yang saya katakan, saya pikir ketika seseorang seperti Pompeo dan bahkan Mossad sendiri mitlitor dalam berbuat hasa Persia mengatakan berdadilah for lugan di Iran tepat pembuktian apapun. Is that a stagnant there per FaceTime? Why should we need to prove anything? They're the ones who are boasting about it. That's fair enough. Itu cukup adil. Jadi, saya melihat Trump memberikan salah satu pidatonya di pesawatnya, di mana dia mengklaim bahwa Iran telah menelepon kemarin dan ingin bernegosiasi. Lagi-lagi kedengarannya seperti situasi Sandera, di mana mereka seolah-olah mengaku bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan di Iran. Jadi ya, Iran ingin bernegosiasi. Tapi saya rasa ada sesuatu di balik ini. Apakah ini tentang, maksud saya, apakah ini tentang kesepakatan nuklir yang baru? Apakah ini mengurangi kemampuan pencegahan Iran dalam hal rudal balistik konvensionalnya? Apakah ini tentang dukungan Iran terhadap para mitranya di kawasan?
Apa sebenarnya yang ingin dinegosiasikan Amerika Serikat kali ini? What is it that the United States want to negotiate this time? Well, no one contacted him. And his ignorance Ya, about tidak the ada yang situation, menghubunginya. Glenn, Dan ketidaktahuannya tentang situasi ini, Glenn, menurut saya kamu benar-benar harus memperhatikan hal ini. Dan begitu juga para pendengarmu. Dia mengatakan atau menulis di Twitter atau mengunggah di akun media sosialnya sepertinya bahwa kota terbesar kedua di Iran telah jatuh ke tangan para pengunjuk rasa atau pejuang kebebasan atau perusuh atau siapapun yang dia. Ya, saya tidak tahu apa sebutannya. Kota mana? Kapan? Siapa yang merebutnya? Tidak ada satu kota pun, bahkan bukan desa, yang direbut oleh siapapun. Jika informasinya, jika pengetahuannya tentang situasi di lapangan begitu buruk, lalu siapa yang memberinya intelijen? Siapa yang memberinya informasi tentang peristiwa di Amerika Serikat, di Ukraina, di Venezuela? Dia mengatakan, saya tidak tahu apakah kamu pernah keluar dari Teheran. Saya pikir dia sedang menyinggung kota Mashhad. I think he was alluding to the city of Mashhad. The city of Mashhad, I don't know how large it is. It must be 3-4. Kota Mashhad. I don't know, maybe 3. Saya tidak tahu seberapa besar kota itu. Mungkin 3 atau 4 juta. Saya tidak tahu. Mungkin 3,5 juta orang. Very big deal. Itu akan menjadi hal yang sangat besar. Itu akan luar biasa. Tapi dia hanya mengatakannya lalu It's finished. selesai. Either he just Entah dia hanya meretweet sesuatu atau dia benar-benar mempercayainya. Saya tidak berpikir dia hanya... Saya rasa dia mungkin mempercayai apa yang dikatakan kepadanya atau dia menontonnya di Fox News. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan informasi itu. Tapi inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemimpin Amerika Serikat benar-benar tidak tahu tentang fakta-fakta dasar. Dan ketika seseorang begitu tidak tahu tentang fakta-fakta dasar, maka tindakan, keputusan, dan kebijakannya semuanya akan didasarkan pada sesuatu yang sepenuhnya salah dan semuanya akan gagal. on something that's absolutely incorrect, and they're all going to fail. So what does Trump want? Trump wants, if you recall during the 12 Jadi, before, he apa also yang Trump tweeted- inginkan? Again, I'm using tweet in Trump ingin, kalau kamu ingat selama perang 12 hari itu, dia juga menulis di media sosial. Saya pakai kata tweet secara longgar di sini. What was it Saya he tidak said? tahu apakah itu lewat media sosial atau di mana. Tapi dia menulis bahwa apa ya? Dia bilang, apa istilahnya ketika seseorang harus menyerah? Dia menggunakan istilah seperti penyerahan total. He used the term, Iran harus menyerah. Negara itu harus menyerah. Iran has to Mengapa dia melakukan itu? Berdasarkan siapa yang memberinya pengetahuan semacam itu? Why does he do that? Siapa yang memberitahunya bahwa Iran berada dalam situasi seburuk itu? Knowledge. Dan kemudian ternyata seperti yang kamu tahu, pada akhir perang, pihak Israel justru memohon gencatan senjata. Jadi penyerahan mutlak, saya rasa. Itulah yang dia tulis. So absolute surrender, I think. I think that's what he tweeted. But in any case, Namun bagaimanapun juga, saya pikir apa yang dia inginkan adalah apapun yang diinginkan oleh rezim Israel. Dan apa yang diinginkan oleh rezim Israel? Rezim itu menginginkan Asia Barat dan Afrika Utara yang hancur. Ia menginginkan Asia Barat yang terpecah belah. Ia ingin menghancurkan negara bangsa. Dan saya tidak ragu bahwa rezim Israel pada akhirnya, jika memiliki kesempatan, akan melakukan hal yang sama terhadap Arab Saudi seperti yang dilakukannya terhadap Suriah. Ia akan melakukan hal yang sama terhadap Mesir dan hal yang sama terhadap Turki. Kebodohan Erdogan adalah ia membantu menumbuhkan kesombongan di antara para pemimpin rezim Israel dengan membantu bersama dengan rezim Qatar. Keduanya tentu saja berada di bawah payung kebijakan AS, kebijakan Obama dalam operasi Timber Sycamore. Mereka menghancurkan Suriah. Dan dengan demikian, mereka telah memperkuat rezim Israel di bidang tersebut. empowered the Israeli regime on that particular front. But so Erdogan thought he's going to sort of create a mini Jadi Erdogan berpikir bahwa ia akan semacam menciptakan kekaisaran Ottoman mini. Sekarang ia memiliki perbatasan dengan rezim Israel, dan jelas rezim Israel yang memegang kendali. Karena pada akhirnya hal yang tidak pernah diperhitungkan Erdogan adalah bahwa sekutunya di Gedung Putih akan selalu memilih rezim Israel dibanding dirinya dan negaranya, kapanpun juga. Jadi apa yang diinginkan oleh pihak Israel? Mereka ingin melihat Turki yang lemah, atau Turki, Arab Saudi, Yordania, dan tentu saja Iran. Tapi saya pikir sekali lagi mereka sama sekali tidak memahami Iran.
Seperti yang saya katakan di awal program, setiap 2, 3, 4 tahun mereka mengatakan Iran akan segera runtuh. Dan omong-omong, seluruh gerakan perempuan kehidupan kebebasan itu sama saja, semuanya palsu. Mahsa Amini dibawa ke kantor polisi, entah dengan alasan benar atau salah. Itu bukan intinya. Was taken into a police station, rightly or wrongly, that's not the point. And then she died, she collapsed. Lalu dia meninggal, BBC Persian, dia ambruk. as I said, this Dan kemudian BBC Persian, kerajaan media Persia di barat, seperti yang saya katakan, mulai mengklaim bahwa dia dipukuli dan dianiaya sampai mati. Dan banyak orang mempercayainya. Sekitar 3 hari kemudian, mereka menayangkan rekaman yang menunjukkan bahwa dia benar-benar baik-baik saja, bahwa dia tidak terluka, dan kemudian dia hanya jatuh. Ternyata dia memiliki kondisi bawaan. Dia pernah menjalani operasi ketika masih kecil. Dan bagaimanapun juga, hasil autopsi juga tidak menunjukkan hal itu. Beberapa hari yang lalu saya berada di LBC atau semacamnya, dan pembawa acaranya mengatakan bahwa ada penyelidikan PBB yang dilakukan di Iran. Saya berkata, baiklah, sebutkan siapa orang-orang dalam penyelidikan itu, anggota timnya. Dia hanya mengarang. Jadi, pada waktu itu, mereka menggunakan perang psikologis yang sama, dan mereka menciptakan dorongan untuk kerusuhan. Lalu kami mengalami proses yang sama. Banyak orang percaya bahwa dia telah dipukuli, jadi mereka turun ke jalan dan melakukan protes. Jumlahnya jauh lebih besar daripada protes ekonomi yang terjadi minggu lalu. Namun, protes itu juga berlangsung damai. Beberapa hari pertama berjalan damai, lalu terjadi penyusupan dan situasinya menjadi ricuh. Waktu itu, mereka juga mengatakan bahwa Iran akan segera runtuh dan orang-orang turun ke jalan. Kali ini, orang-orang turun dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya, atau setidaknya saya tidak ingat pernah melihatnya. Jadi, setiap 3 atau 4 tahun hal seperti ini terjadi. Tetapi kali ini, semoga ini yang terakhir. Karena saya pikir kekaisaran itu sedang merosot begitu cepat. Sehingga dalam 3 atau 4 tahun ke depan, mereka tidak akan lagi mampu melakukan apapun terhadap rakyat Iran, seperti yang telah mereka lakukan selama 4 dekade terakhir. Namun, ini adalah hal yang berbahaya. Saya akan mengatakan bahwa sangat berbahaya ketika seseorang mulai mempercayai propagandanya sendiri seperti ini. Namun kita sering melihat hal ini terjadi selama konflik, karena sesuatu yang serupa terjadi pada tahun 2014. Saat itu, setelah Rusia mengambil kembali Crimea. Pada waktu itu, Presiden Obama menolak alasan yang diberikan oleh pemerintah Rusia. Karena pihak Rusia mengatakan, "Yah, kalian mengambil Kosovo." Mereka diizinkan memisahkan diri dari negara asalnya. Jadi mengapa tidak Crimea? Dan alasan Obama adalah, kalian tidak bisa membandingkannya, karena di Kosovo ada referendum. Ada banyak pengamat internasional yang memastikan prosesnya sah. Ia bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana hal itu dilakukan. Dan pada akhirnya kamu tahu, tidak pernah ada referendum di Kosovo. Tapi maksud saya, tidak ada jurnalis yang bisa menunjukkan hal itu. Seperti tunggu sebentar, itu tidak pernah terjadi. Karena kalau begitu, kamu akan dianggap mendukung narasi Rusia, dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi seolah-olah menjadi kewajiban moral bagi setiap jurnalis barat untuk pura-pura tidak mendengarnya, atau bertindak seakan-akan memang ada referendum di Kosovo. Dan hal yang sama terlihat dalam perang Ukraina. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi dan apa yang dikatakan Rusia ternyata benar, tetapi hal itu membuat Trump atau AS atau NATO terlihat buruk, maka tanggapannya hanya, ya sudah, kita ikuti saja. Dan lama-kelamaan hal itu menciptakan realitasnya sendiri. Tapi yang ingin saya katakan bersama Marandi adalah gagasan bahwa kota ini telah jatuh. Maksud saya, inilah masalahnya dengan lembaga think tank dan sejenisnya. Jika Anda bisa mengendalikan informasi yang sampai ke para politisi, maka Anda sebenarnya tidak perlu mengendalikan para politisi itu sendiri. Cukup orang-orang yang berbisik di telinga mereka. Namun pertanyaannya selalu sama. Apakah Trump yang sedang memanipulasi basis pendukungnya ketika ia mengatakan bahwa kota terbesar kedua di Iran telah jatuh? Ataukah Trump yang sedang dimanipulasi oleh para penasihatnya?
Atau bisa jadi itu hanya karena kebodohan. Maksud saya telah melihat Trump lebih dari sekali mengklaim bahwa Maduro telah membunuh jutaan orang. Itu pencapaian yang luar biasa untuk negara sebesar Venezuela. Tapi hal itu memang membingungkan. Itu menyinggung saya, karena seharusnya kitalah yang paling banyak membunuh, dan orang Iran adalah yang paling jahat di antara semuanya. Jadi, bagi kita, sangat menyinggung jika Maduro mendapatkan jumlah pembunuhan tertinggi dalam sistem peringkat AS. Anda benar sekali, dalam kasus Iran, itu lebih buruk daripada Rusia atau Tiongkok. Mengapa? Karena Iran mendukung Palestina. Itulah masalahnya sejak awal, selama hampir 5 dekade. Iran berkorban untuk rakyat Palestina, dan telah kikama selama puluhan tahun. Meskipun Qatar dan negara lain, kediktatoran kaya minyak dan gas, mempromosikan sektarianisme, dan berusaha menumbuhkan kebencian telan sebab bertahun-tahun, dan sementara Barat selalu mendemonisi Iran, kini orang-orang melihat kebenaran ini. People are now seeing the truth. And what does this say, Glenn? Dan apa artinya ini, Glenn? Apa artinya bagi Iran, setelah semua sanksi ekonomi ini, setelah semua permusuhan ini, dengan kekaisaran media Persia anti-Iran di Barat, dan dengan para perusuh yang didanai oleh Barat, serta badan-badan intelijen Barat yang bekerja sama dengan mereka. Karena Mossad tidak bekerja dengan mereka, itu CIA, MI6, intelijen Prancis. Semuanya bersekongkol. Kedutaan besar Barat di Teheran dan di negara-negara tetangga kita, semuanya terlibat. Tapi apa artinya bagi Republik Islam Iran bahwa meskipun semua itu terjadi ketika mereka meminta rakyat turun ke jalan, kita masih melihat orang Tang dalam jumlah sebanyak itu. You will see people come in these numbers. Which country can do that? Negara mana yang bisa melakukan itu? Apakah Prancis bisa melakukan itu? Apakah Macron bisa melakukan itu? Apakah Perdana Menteri Inggris bisa melakukan itu? Apakah Kanselir Jerman bisa melakukan itu? Itu menunjukkan tingkat legitimasi yang tinggi. Namun di Barat, mereka tidak ingin mengakui Iran sebagai sah, karena hal itu menghancurkan seluruh gagasan supremasi mereka. Bahwa mereka lebih unggul dari kita semua. Bahwa mereka memiliki hak istimewa dan keistimewaan khusus. Bahwa mereka lebih beradab daripada kita. Itu saja narasi lengkap for genosida yang terjadi di Gaza. Tidak ada beberapa through Trump AOC. AOC memercustis kemarin yang temawat kita mendukung mengangkat Iran. AOC put out a tweet yesterday saying that we should support the people of Iran. In other words, what? Intervention? More sanctions? The sanctions are Dengan kata lain, apa intervensi? Lebih banyak sanksi. Semua sanksi itu ditujukan kepada rakyat biasa. Kita tahu itu. Jadi Amerika Serikat sebenarnya sudah berperang dengan perempuan dan anak-anak di Iran. Tapi apa yang dikatakan AOC? Dia berusaha mendorong Trump menuju perang, menuju konfrontasi yang lebih jauh. Ini adalah partai tunggal. Tidak ada perbedaan di antara mereka, mungkin dalam isu aborsi atau mungkin dalam perpajakan. Tetapi ketika menyangkut soal imperium, mereka semua sama. AOC salah satu pemimpin Partai Demokrat, dan dia orang progresif, dan banyak kaum progresif yang kita kenal dan hormati mendukungnya. Dan inilah yang dia katakan sekarang. And this is what she's saying now. So the uniparty, jadi, partai tunggal itu pada dasarnya ada untuk mempertahankan kekaisaran. Namun, kekaisaran itu sedang runtuh. Namun pada akhirnya orang-orang ini tidak akan memikirkannya. Tetapi orang lain seharusnya. Bagaimana bisa hari ini pada hari Senin jutaan orang di Iran turun ke jalan dan berkata, kami mendukung negara, kami mendukung konstitusi, kami mendukung Ayatollah Khamenei, dan kami mendukung kebijakan Iran. Kami mengecam Amerika Serikat, rezim Israel, Barat, was making mada to step forward. Ada afudan bagi Iran dan tathint wizenbrot tang dasar lembaga pemikiran Iran. Regime and media and think tank narratives about Iran. Mekan jika seorang iwat 30 tahun after tring mustaperkur, is it berap fung einpur. Ang swear. Maksud sin. I mean, about open societies. The first day of the protest. Maksud saya tentang masyarakat terbuka. Pada hari pertama protes tidak ada kekerasan, sama sekali tidak. Tapi di Inggris, jika seseorang membawa papan,
Jika seorang wanita Yahudi berusia 85 tahun membawa papan bertuliskan "Saya menentang genosida", dia akan dipenjara. Di Berlin, orang akan dipukuli hanya karena mereka mengenakan kefiyeh, simbol rakyat Palestina. Di Iran, polisi baru turun tangan setelah keadaan menjadi rusuh, setelah mereka mulai membunuh petugas polisi. Dan kami punya rekamannya, banyak rekaman. Mereka membakar 2 pemuda di dalam masjid, mereka menjebak mereka di dalam dan melemparkan bom Molotov, membakar mereka hidup-hidup, atau perawat wanita itu. Jadi Barat tidak berada dalam posisi untuk berbicara tentang masyarakat terbuka. Masyarakat Iran jauh lebih terbuka daripada Barat. Di Barat, mereka sedang melakukan genosida. Di Iran, mereka menentang genosida. Di Barat, mereka menangkap orang yang menentang praktik genosida. Di Palestina, ini bahkan bukan tentang negara mereka sendiri. Kamu tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap mahasiswa di Amerika Serikat? Daftarnya panjang. Maksudku, topeng, kepura-puraan bahwa mereka adalah masyarakat yang bebas dan terbuka, semuanya sudah hilang. Tak ada yang mempercayainya lagi. Media Barat berpaling ketika genosida terus berlangsung, berpura-pura bahwa kerusuhan di Iran itu damai dan bahwa jutaan orang mendukungnya. Sekarang ketika jutaan orang turun ke jalan di Teheran untuk mengatakan tidak kepada Barat, mereka kembali berpaling. Itu bukan masyarakat bebas. Itu bukan masyarakat demokratis. Itu bukan pers yang bebas. Itu hanya sebuah topeng. Regarding what you said about AOC, though, Terkait dengan apa yang Anda katakan tentang AOC, itu mengingatkan saya pada pernyataan Presiden pertama Tanzania. Ia pernah berkata bahwa Amerika Serikat juga merupakan negara satu partai, tetapi dengan gaya khas Amerika yang berlebihan, mereka memiliki 2 partai. Saya pikir itu kutipan yang menarik. Pertanyaan terakhir saya adalah, kemana arah semua ini? Karena seperti yang kita tahu dari kasus-kasus sebelumnya dalam upaya mengguncang stabilitas suatu negara, tujuannya jelas tidak sebaik yang digambarkan oleh retorika. Kita telah mendengar dari Israel dan beberapa suara di Amerika Serikat bahwa perang mungkin sedang dipertimbangkan. Bahkan kemarin Senator AS Lindsey Graham menyarankan bahwa mereka mungkin menyerang Iran tadi malam atau hari ini. Jadi tampaknya serangan terhadap Iran sudah sangat dekat. Namun ya, mengebom Iran demi membantu rakyatnya. Itulah logika yang sedang digunakan sekarang. Menurut Anda, seberapa besar konsekvensi tes ini terangkan? But how likely do you see a war coming now? Well, that was what this whole thing was about from the beginning. Ya, itulah inti dari semua ini sejak awal. Mereka memanipulasi mata uang untuk menciptakan ketidakpuasan dan kerusuhan. Lalu tim mereka yang sangat terlatih, benar-benar terlatih, polisi mengatakan bahwa ini tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tim-tim itu turun ke lapangan dan secara sistematis mulai menghancurkan properti serta membunuh orang. Jadi semua ini bertujuan untuk menciptakan ketidakstabilan di Iran, atau setidaknya narasi tentang ketidakstabilan di Iran, bisa dibilang begitu, untuk melegitimasi serangan terhadap negara itu. Dan itulah sebabnya CIA, Mossad, dan pihak lain melakukan hal ini. Mereka berusaha menciptakan pembenaran untuk perang, tapi Iran sudah siap untuk perang. Dan setelah protes yang kita lihat hari ini, rakyat mendukung negara sama seperti saat Perang 12 Hari. Orang-orang yang melakukan kerusuhan itu tidak bersama rakyat selama Perang 12 Hari. Mereka menentang. Mereka berada di pihak lain, sebuah kelompok kecil. Namun setelah hari ini, jika Amerika Serikat menyerang, merekalah yang akan tetap teguh dan berdiri kokoh ketika Iran membalas. Dan Iran mungkin akan menyerang lebih dulu jika melihat adanya ancaman yang akan segera terjadi. Itu adalah kebijakan baru. Pihak Iran telah menyatakan bahwa jika mereka merasa terancam, mereka mengklaim kekongan sebelain kelima. Yaitu Trump dengan Iran dan zaman Israel juga semua menyelesaikan serangan lat. Iran saat ini siap berpesting. Iso matter you the spool haver akhir just mau throw it posisi Iran membuat tahkan you. Remakini. Strengthen Iran rather than weaken Iran. It's made the population united and angry. Hal itu membuat rakyat bersatu dan marah kepada para perusuh,
para teroris, dan orang-orang barat di belakang mereka, karena mereka telah menyebabkan begitu banyak kematian, kesedihan, dan kerusakan. Jadi saya pikir tujuan utama sejak hari pertama, dimulai dengan manipulasi mata uang, adalah menciptakan situasi yang bisa dijadikan alasan untuk berperang. Dan itulah yang akan dilakukan Trump. Orang-orang Amerika akan mengebom dan membunuh puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, warga Iran, dengan keyakinan bahwa dunia akan mendukung para pengunjuk rasa itu. Namun kenyataannya yang akan terjadi adalah Iran akan membalas Amerika dengan sangat keras di semua lini, hingga menjatuhkan ekonomi global dan juga ekonomi AS. Dan beberapa orang di Barat berkata kepada saya, itu tidak akan terjadi. Ya, kita lihat saja nanti, kita lihat saja. Kemampuan Iran mengalahkan Israel. Siapapun bisa melihat apa yang dikatakan Steve Bannon sehari setelah gencatan senjata. Ia mengatakan bahwa kisah sebenarnya adalah Netanyahu dan rezim Israel sedang putus asa. Mereka diserang habis-habisan dan membutuhkan gencatan senjata selama 3 atau 4 hari terakhir. Saat ini, Iran siap, tetapi kemampuan Iran untuk menyerang rezim Israel jauh lebih besar sekarang dibandingkan 7 bulan lalu. Namun, itu hanya hal sampingan. Kemauan utama Iran kepada Israel, kepada Amerika, dari Amerika ke Persia dan Hindi, di sisi lain Teluk Persia. Mengapa? Karena selama 3 dekade, orang Amerika telah mengatakan bahwa semua opsi ada di atas meja. Jadi selama 3 dekade itu, Iran telah mempersiapkan diri untuk perang dengan Amerika Serikat. Iran memiliki banyak pangkalan drone dan rudal bawah tanah, rudal jarak pendek, rudal jarak menengah, yang jauh lebih mudah dipindahkan dan ditembakkan dibandingkan rudal jarak jauh, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi Iran dapat dengan cepat menghancurkan apapun yang ada di luar sana. Dengan sangat cepat. Dan dalam situasi di mana Amerika Serikat ingin berperang dengan Iran, Iran tidak akan menahan diri. Amerika pernah menyerang Iran sekali, dan Iran menghancurkan instalasi penting milik AS di Doha dengan 6 rudal yang menghantam pangkalan tersebut. Orang Amerika awalnya menyangkalnya kalau kamu ingat, tapi kemudian rekamannya muncul. Orang Amerika ingin berperang. Itu tidak akan berjalan seperti itu. Orang Iran akan habis-habisan. Ketua parlemen mengatakan hal itu hari ini, dan aku pikir dia juga mengatakannya di parlemen kemarin. Jadi menurutku, itulah tujuannya. Dan aku pikir itulah yang diinginkan oleh kaum Zionis dan neokonservatif. Tapi pada akhirnya jika itu terjadi, hal itu akan menghancurkan ekonomi Barat. Itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang waras manapun. Tapi negara-negara Barat berada di tangan kaum Zionis. Ketika AOC dan Trump mengatakan hal yang sama, ada alasannya. Orang-orang yang benar-benar memiliki pengaruh dan kekuasaanlah benar-benar to them yang sama. Saya juga mendapat kesan bahwa jika mereka memutuskan untuk memulai perang lain melawan Iran, dan temutai untuk Romans tenomini, itu sedikit kembali Steph idat. Tapi kamu benar-benar berpikir Iran bisa menyerang lebih dulu. Satu hal saja tentang Irak. Jika ada perang dengan Iran, sekutu Iran di Irak akan menyerang orang Amerika. Dan para pendukung Iran di Azerbaijan tidak akan diam saja. Hal yang sama juga berlaku di Yaman. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan oleh Amerika. Mereka sama sekali tidak punya peluang. Dan ini bukan Amerika Serikat 20 tahun yang lalu. Dan Iran yang sekarang bukanlah Irak. Iran bahkan bukan Vietnam. Jadi kamu tahu sekali lagi kaum Zionis tidak peduli karena mereka mementingkan Israel di atas segalanya. Mereka tidak peduli dengan kepentingan Amerika. Mereka menginginkan perang karena itu menguntungkan rezim Israel. Mereka tidak peduli dengan akibatnya atau bagaimana hal itu bisa menghancurkan Eropa, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Baik, Profesor Marine, and Providence Countless Saliers. Itaú times was arise the ethics of this studied, says solid points.
See, Glenn, when I say always a pleasure. Lihat Glenn, ketika saya bilang ini selalu menyenangkan, selalu sebuah kehormatan, saya benar-benar jujur, karena saya mengerti. Bisa diizinkan masuk ke gedung ini untuk melakukan wawancara, menggunakan internet, menyeberangi kota. Itu semua menunjukkan betapa hebatnya acara yang kamu miliki. Kami sangat menghargainya. Terima kasih. Very much appreciated. Thank you. Thank you.